Yo, halo, what's up John? Selamat datang kembali di channel Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua. Amin. Seperti biasa, kali ini gua mau nyeritain sebuah alur film, dan film yang bakal gua bahas kali ini berjudul What You Wish For yang dirilis tahun 2023. Sebelum mulai, gue mau ngingetin kalau ini adalah konten spoiler film. Jadi buat lo pada yang gak suka sama konten spoiler bisa di skip aja video ini, ces. Ya udahlah, daripada lama-lama mending kita langsung masuk aja ke videonya. Check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan karakter utama di film ini yang bernama Ryan yang baru saja keluar dari bandara di wilayah Amerika Latin. Sesaat kemudian, dia mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama Rabbit yang mengira jika Ryan mencoba untuk menghindarinya. Tapi Ryan mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu. Setelah itu, dia langsung menghampiri seorang supir pribadi yang sudah disiapkan untuk menjemputnya dan mengantarkan Ryan ke tempat tujuannya. Di dalam perjalanan, si supir memberikan sebuah surat kepada Ryan yang dibuat oleh temannya yang bernama Jack, yang mengatakan jika dia sedang ada urusan dan kemungkinan saat Ryan sampai dia tidak ada di tempat. Dan di situ Jack juga memberikan kode akses untuk masuk ke rumahnya. Jadi si Ryan ini ceritanya diundang sama teman lamanya itu untuk datang ke rumahnya karena mereka sudah lama banget gak pernah ketemu, karena kesibukan mereka masing-masing. Dan akhirnya Ryan pun sampai di kediaman Jack yang terletak di dalam hutan di sebuah perbukitan. Dan karena di awal Jack sudah memberikan kode akses pintunya, dia pun langsung bisa masuk ke dalam rumahnya si Jack itu. Sesampainya di dalam, melihat rumah si Jack yang bagus banget kayak rumah-rumah orang kaya, Ryan pun sedikit kagum. Dia sampai ngomong di dalam hati, gila, bagus banget nih rumah si Jack, kayak villa, nggak kayak rumah gue yang gentengnya aja dari daun pisang, guys. Tanpa basa-basi, Ryan yang sudah keroncongan langsung membuka isi kulkas yang ada di rumah Jack. Dia kemudian mengambil bahan-bahan makanan dan mulai memasak. Di sini Ryan memperlihatkan kelihayannya dalam memasak dengan membuat sebuah telur dadar, yang kemudian Ryan pun makan siang sambil ditemani oleh pemandangan. Pada malam harinya, akhirnya si Jack pun datang. Dia terlihat sangat senang dengan kedatangan Ryan. Jadi 12 tahun yang lalu Jack dan Ryan ini pernah ada di satu sekolah memasak yang sama. Dan hal itu membuat mereka menjadi sahabat. Sambil mengambilkan sebotol anggur, Jack memberitahu Ryan jika ternyata rumah mewah ini bukanlah miliknya. Jack hanya akan tinggal di situ sekitar 1 minggu karena ada keperluan pekerjaan. Dan pihak agensi tempat Jack bekerjalah yang menyewa rumah itu untuk sebuah acara fine dining untuk orang-orang kaya. Kebetulan si Jack ini yang menjadi chefnya. Sebaliknya, tidak seperti Jack, karir si Ryan ini tidak cukup bagus karena dia hanya menjadi seorang juru masak di sebuah tempat makan yang berada di Dallas. Sambil meminum sebotol anggur, mereka berdua pun melanjutkan obrolannya. Semenjak bekerja dengan agensinya beberapa tahun ke belakang, Jack jadi sering berpindah-pindah negara untuk memasak di acara fine dining yang dibuat oleh agensi tempatnya bekerja itu. Dia selalu difasilitasi oleh fasilitas yang mewah dan juga mendapatkan bayaran yang banyak. Bisa dibilang, agensi tempat Jack bekerja adalah sebuah perusahaan catering. Jadi sebelum acaranya dimulai, Jack harus ke sana seminggu sebelumnya untuk mencari dan menyiapkan bahan-bahannya sendiri yang nantinya akan dia hidangkan untuk para tamu. Merasa tergiur dengan pekerjaan si Jack, Ryan menawarkan dirinya untuk menjadi asisten chefnya karena secara si Ryan ini juga pernah satu sekolah masak dengan dia. Tapi sayang pihak agensi Jack bekerja tidak bisa menerima karyawan lagi dan si Jack diharuskan bekerja sendiri. Dan itu membuat pekerjaan yang saat ini dia lakukan semakin menjadi beban untuknya karena banyaknya permintaan dan juga keinginan dari para klien, sementara dia hanya seorang diri dalam menyiapkan semua kebutuhannya. Terlepas dari semua itu, jika dibandingkan dengan Ryan, Jack sangat beruntung mendapatkan pekerjaannya saat ini. Keesokan harinya, Jack mengajak Ryan pergi ke pusat kota yang ada di sana menggunakan mobil yang baru dia beli. Dan itu sebuah mobil klasik. Jack bilang ke Ryan alasan dia membeli mobil itu adalah supaya dia bisa berbaur dengan warga di sana. Dan kemudian mereka pun berangkat. Sesampainya di pusat kota, mereka pun berhenti di sebuah tempat makan. Dan di sana mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alice. Alice ini adalah seorang backpacker yang dulunya adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan tapi memutuskan untuk berhenti untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang traveler dan berkeliling dunia. Ketika Jack dan Ryan bercerita bahwa mereka adalah chef yang sudah berteman lama dari sejak di sekolah memasak, Alice ingin mengetahui siapa di antara mereka berdua yang lebih baik.
Jack pun lalu mengajak Alice ke rumah, di mana Jack dan Ryan akan berkompetisi memasak risotto untuknya. Di saat mereka berdua sedang memasak, Rabbit menelpon Ryan, namun Ryan tetap saja mengacukannya. Dan pada akhirnya Alice ternyata memilih hidangan Ryan karena merasa masakannya sedikit lebih enak dibandingkan yang dibuat oleh Jack. If I have to choose one, Yes! it's incredible. I knew it. Victory is mine. Meal. It's proof. Mereka bertiga kemudian mengobrol di luar di mana Ryan menggoda Jack dengan diam-diam mengambil jam tangan milik Jack dan memakaikannya di tangannya. Di situ Jack memintanya kembali dan bercerita kepada Alice bahwa dulunya jam tangan itu milik Ryan. Tapi sudah lama sekali jam tangan itu dipakai olehnya setelah Ryan kalah taruhan bermain kartu dengannya pada waktu mereka masih sekolah dulu. Dan sejak saat itu jam tangan itu pun jadi milik Jack. Dan sambil tertawa, Jack memastikan bahwa jam tangan itu tidak akan kembali lagi ke tangan Ryan. Dan akhirnya setelah itu Jack pergi berdua dengan Alice dan baru akan kembali besok. Keesokan paginya setelah bangun, Ryan mendapatkan pesan di handphonenya yang menjelaskan bahwa Rabbit sudah mengetahui bahwa Ryan pergi ke luar negeri. Rabbit mengancam jika Ryan hanya punya waktu 3 hari atau mereka akan mencari Ryan dimanapun dia berada. Setelah beberapa lama, Jack lalu pulang dan mengatakan kepada Ryan bahwa dia harus pergi lagi karena ada urusan pekerjaan yang harus dia tangani. By yourself today? Oh yeah. I'll see you later. Wherever I get. You know. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Ryan lalu berjalan-jalan di sekitar rumah dan berusaha mencari tahu tentang Jack. Dan ketika Ryan melihat laptop milik Jack, dia lalu membukanya dan berhasil mengakses rekening pribadi milik Jack karena histori browsing Jack yang sepertinya lupa dihapus. Dari apa yang dia lihat, Ryan mengetahui jika Jack ternyata memiliki uang yang sangat banyak di rekening pribadinya. Setelah itu Ryan lalu menghapus riwayat browsingnya dan kemudian menutup laptop milik Jack. Menjelang malam akhirnya Jack pun pulang, tapi dia terlihat sangat tidak bersemangat dan sepertinya dia terganggu oleh sesuatu. Jack lalu bercerita kepada Ryan bahwa dia merasa dunia ini sepertinya sudah sangat kacau dan diisi oleh orang-orang yang serakah. Tapi terlepas dari itu, Jack sangat senang karena Ryan ada di sini bersamanya. Karena dia jadi tidak kesepian dan merasa seperti berada di kampung halamannya. Keesokan harinya, setelah bangun, Ryan menemukan Jack menggantung dirinya sendiri di salah satu lorong di rumah itu. Tanpa melakukan apa-apa, Ryan kemudian hanya duduk diam dan terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama dari situ, Ryan mempersiapkan sebuah alas plastik dan lalu memotong tali yang menggantung tubuh Jack yang kemudian membungkus tubuh Jack dengan plastik yang sudah dia siapkan tadi. Ryan pun membuka kembali laptop milik Jack, tapi karena sudah terlog out, jadi Ryan sudah tidak bisa login. Setelah mempelajari tutorial yang dia dapatkan dari website video, Ryan akhirnya berhasil masuk ke sistem operasi dan langsung mengakses kembali rekening pribadi Jack yang kemarin sempat dia buka. Ryan yang ingin mereset username serta password akun rekening milik Jack lalu menghubungi pihak customer service dan ingin mereka membantunya. Akan tetapi karena Ryan tidak bisa memberikan detail informasi yang diminta oleh pihak bank, akhirnya pihak bank meminta Ryan untuk datang langsung ke bank sambil membawa kartu identitas diri untuk keperluan validasi. Dan karena Ryan tidak mungkin memberikan kartu identitas milik Jack, Ryan akhirnya mencari informasi untuk membuat identitas palsu dengan nama Jack Edney. Dan di waktu yang sama, Ryan tiba-tiba mendapatkan pesan lagi dari Rabbit, namun kali ini dia juga mengirimkan foto ibu Ryan. Dan itu berarti Rabbit sudah mengetahui tempat tinggal ibu Ryan sebagai sebuah ancaman jika suatu saat Ryan membuat masalah dengan Rabbit. Ryan ternyata memiliki hutang kepada Rabbit dalam jumlah yang sangat besar. Dan karena Ryan tidak ingin terjadi sesuatu kepada ibunya, Ryan akhirnya sepakat dengan Rabbit bahwa dia akan memberikan uang sebesar $50.000 jika Rabbit mau memberikannya Ryan waktu 1 minggu lagi. Malam harinya, Ryan membuang mayat Jack ke sebuah danau yang ada di sekitar rumah itu. Tapi keesokan harinya, ketika Ryan pergi ke tempat makan yang kemarin dia datangi bersama Jack, di sana Rabbit menghubungi Ryan kembali dan meminta uangnya dikirim hari itu atau ibunya akan mati. Ryan yang panik meminta Rabbit untuk memberinya waktu sesuai dengan yang sudah disepakati dan Ryan berjanji akan memberikan $100.000.
Tapi karena Rabbit tidak percaya jika Ryan memiliki uang sebanyak itu, akhirnya Rabbit meminta kepada Ryan untuk mengirimkan uang sebesar $50.000 besok malam. Setibanya di rumah, Ryan tiba-tiba melihat ada sebuah mobil yang sudah terparkir di halaman rumah itu. Setelah masuk ke dalam rumah, Ryan bertemu dengan dua orang yang bernama Imogen dan Maurice. Hey. Mereka berdua adalah orang yang dikirim oleh agensi tempat Jack bekerja untuk membantu chef yang akan memasak di acara fine dining yang sudah dijadwalkan sebelumnya untuk Jack. Dan baik Imogen maupun Maurice sepertinya tidak tahu wajah asli dari Jack Edney yang mengasumsikan bahwa Ryan adalah Jack. Ketika Imogen bertanya sudah sejauh mana persiapan Ryan untuk acara fine dining besok, Ryan berkata kalau dia masih belum mempersiapkan bahan-bahannya terutama list menunya. Imogen pun sangat terkejut karena seharusnya dalam kurun waktu 7 hari itu Ryan seharusnya sudah mempersiapkan semuanya. Ryan lalu bertanya tentang berapa bayaran yang akan dia terima untuk pekerjaan besok. Dan Imogen menjawab dia akan dibayar sebesar $300.000. Setelah mendengar itu, Ryan kemudian meminta kepada Imogen untuk dikirimkan sebagian pembayarannya hari ini sebesar $50.000 di mana uang itu akan Ryan gunakan untuk membayar hutangnya kepada Rabbit. Yeah. Confirmation is sent. All done. Imogen dan Maurice lalu membawa Ryan ke kota dan di dalam mobil Imogen menjelaskan bahwa untuk makan malam besok Ryan harus mempersiapkan 2 daging yang dalam artian kamus mereka itu berarti 2 orang atau daging dari 2 tubuh manusia yang berbeda. Ryan mencoba untuk tetap tenang meskipun sebenarnya dia sangat kaget dan syok mengetahui bahwa ternyata dia harus memasak dengan menggunakan daging manusia. Imogen juga menambahkan bahwa jika acara makan malam besok gagal akibat kesalahan Ryan atau juga Ryan memasak makanan yang mengecewakan para tamu, maka agensi tidak akan segan untuk membunuhnya. Setelah Ryan menyanggupinya, Imogen pun lalu menginstruksikan kepada Ryan dan Maurice untuk datang ke alun-alun kota besok pagi untuk mencari para korbannya. We'll be fine. Di malam harinya, Ryan berpikir untuk melarikan diri dari rumah itu. Tapi hal itu tidak bisa dia lakukan karena terkendala oleh Imogen yang membuatnya tidak bisa kabur dari sana. Imogen yang sempat curiga kepada Ryan menjelaskan kepada Ryan bahwa para tamu itu membayar $1,5 juta per orang untuk acara makan malam besok. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa itu adalah jumlah uang yang sangat banyak. Tapi pada kenyataannya tidak. Karena dari apa yang Imogen jelaskan, agensi harus membiayai private jet untuk mengantar dan menjemput para tamu. Mengeluarkan biaya tidak terduga untuk mempertimbangkan resiko yang harus mereka hadapi di setiap lokasi, serta jumlah tamu yang harus mereka batasi di setiap makan malamnya. Angka nominal itu pada akhirnya tidaklah seberapa. Imogen juga menambahkan bahwa perusahaan mereka membunuh rata-rata 75 orang setiap tahunnya serta keuntungan sebesar $100 juta. Tapi dari pendapatan yang mereka dapatkan itu, perusahaan selalu mengembalikan 10%-nya kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, pertanian, serta air bersih. Imogen juga mengklaim bahwa jumlah orang yang mereka bunuh itu pun bahkan kurang dari 1% populasi di dunia. Dibandingkan dengan perusahaan minyak yang rata-rata 110 pegawainya terbunuh di setiap tahunnya. 200 orang petani di ladang dan di perkebunan, pengemudi truk di jalan, pegawai pembersih atap kaca gedung, dan lain sebagainya. Bagi Imogen, 75 orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar sana yang membunuh jauh lebih banyak dari itu. Dan mendengar semua penjelasan Imogen itu, Ryan pun hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Ryan dibangunkan oleh Maurice untuk melakukan aksi mereka mencari bahan masakan. Come on, we'll be late. Sesampainya mereka di kota, dari dalam mobil Ryan dan Maurice mengawasi orang-orang yang keluar dari gereja. Maurice lalu meminta Ryan untuk memilih korbannya. Di sini Ryan pun lalu menunjuk 2 orang wanita yang sedang berjalan. Akan tetapi karena salah satunya sudah bangkotan, Maurice merasa bahwa dagingnya mungkin akan alot. Ryan pun kemudian meminta Maurice untuk membunuh wanita muda yang ada di sebelah nenek tua itu. Setelah mereka berdua sepakat dengan korbannya, Ryan dan Maurice lalu membuntuti mereka dari belakang. Ketika para wanita itu masuk ke sebuah pemukiman, mereka berdua tiba-tiba menghilang sehingga Maurice dan Ryan pun terpaksa turun dari mobil untuk mencari mereka. Namun ketika mereka menyusuri jalan sambil mencari kedua wanita tadi, seorang pria yang bernama Jose melihat mereka berdua dan menawarkan bantuan pada Maurice dan Ryan bila mana mereka sedang mencari seseorang. Karena Jose mengenal semua orang yang ada di situ.
Maurice dan Ryan pun lalu saling memandang mengisyaratkan bahwa Jose bisa mereka jadikan pengganti untuk wanita yang hilang tadi. Dan Maurice langsung meminta bantuan Jose untuk berpura-pura memperbaiki mobil mereka yang tiba-tiba rusak di ujung jalan. De pronto, si José se mete muy fuerte debajo del carro, José. Primero íbamos a hablar de cuánto me va a pagar. Bien. Pero... José, ¿Cómo? come comida saludable. Sí, señor, la verdad no me puedo enfermar. Saludable. Ah, sí, claro. Setelah Jose memeriksa mobil mereka dari bawah, Maurice dalam sekejap langsung menembak Jose tepat di kepalanya dengan menggunakan senjata yang disertai peredam supaya tidak menarik perhatian. Akan tetapi tiba-tiba kedua wanita yang tadi mereka cari datang bersama dengan seorang polisi menghampiri mobil mereka. Polisi itu lalu bertanya pada Maurice apa yang mereka lakukan di sana. Dan Maurice menjawab bahwa mereka berdua sedang melakukan survei lokasi untuk rencana pembangunan hotel di area itu. Polisi yang bernama Gallo itu jelas tidak begitu saja percaya dengan perkataan Maurice dan langsung bertanya mengapa mereka berdua membuntuti kedua wanita ini tadi. Namun Maurice menyangkalnya dan mengatakan bahwa mereka benar-benar sedang mensurvei daerah itu. Di situ lalu Gallo meminta identitas Maurice dan Maurice pun langsung memberikan kartu namanya yang menunjukkan bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan properti. Setelah polisi itu tidak curiga lagi, mereka berdua pun kemudian langsung pergi dari tempat itu. Ryan lalu bertanya tentang korban kedua, tapi Maurice mengatakan bahwa itu terlalu beresiko mengingat ada seorang polisi yang sudah mencurigai mereka. Sesampainya di rumah, Imogen lalu bertanya mengapa mereka hanya membawa satu korban saja. Dan Maurice pun menjawab bahwa dia tadi terpaksa memberikan kartu nama perusahaan propertinya kepada salah seorang polisi yang tadi mereka jumpai. Dan Imogen pun langsung mengerti maksud dari perkataan Maurice. Setelah itu, mereka langsung membawa mayat Jose ke basement, di mana di situ Ryan diminta oleh Imogen untuk mempersiapkan bahan masakannya. What are you waiting for, Jack? Ryan pun terpaksa melakukan apa yang diminta oleh Imogen supaya mereka berdua tidak curiga kepadanya. Dengan menggunakan peralatan yang ada di ruangan itu, Ryan pun memulainya dengan menggorok leher Jose dan menampung semua darah yang keluar dari tubuhnya. Imogen juga menambahkan bahwa Ryan harus memotong lidahnya, karena para tamu meminta untuk dibuatkan makanan dari satu anggota tubuh itu. Setelah beberapa lama, Ryan pun akhirnya selesai memotong-motong bagian tubuh Jose untuk dijadikan bahan masakan di acara malam ini. Maurice kemudian memeriksanya ke basement dan membantu Ryan mempersiapkan bahan-bahannya. Dan selagi membersihkan diri, Ryan yang sejak awal berusaha untuk selalu tenang akhirnya menangis karena tidak menyangka dengan apa yang sudah dia lakukan tadi. Setelah dia merasa lebih baik, Ryan lalu bersiap-siap dan melihat paket yang ada di tempat tidurnya. Paket itu ternyata adalah identitas palsu yang tempo hari dia pesan. Ryan lalu membandingkan dua kartu identitas yang dia miliki dan melihat bahwa keduanya ternyata identik sama. Ryan lalu diam-diam keluar dari rumah itu dan langsung menuju mobil untuk melarikan diri. Akan tetapi ketika Ryan mau mengemudi pergi, dia tidak sengaja menabrak salah satu tukang kebun yang saat itu sedang bekerja. Dan hal itu membuat mobil Ryan menabrak pagar batu dan rusak parah. Maurice yang mendengar suara tabrakan itu langsung menghampiri Ryan dan menanyakan kepadanya apa yang terjadi. Ryan pun lalu terpaksa mengarang cerita dan mengatakan kepada Maurice bahwa tadi mobilnya meluncur dengan sendirinya. Dan Ryan berusaha untuk menghentikannya. Namun dia tidak bisa hingga akhirnya mobil itu pun menabrak batu pembatas dan rusak. Maurice yang ragu dengan penjelasan Ryan mengatakan kepada Ryan sambil menatapnya dengan tajam bahwa jika Ryan melarikan diri, agensi akan mencari Ryan dan kemudian membunuhnya. Mereka berdua lalu bersama-sama mendorong mobil itu untuk sampai ke tempat parkir. Dan sambil mendorong mobil, Ryan bertanya kepada Maurice apa dirinya pernah merasa bersalah melakukan hal buruk ini. Maurice pun menjawabnya dengan cara bertanya balik kepada Ryan apakah dirinya pernah merasa bersalah kepada babi atau ayam ketika Ryan memakan dagingnya. Dan Ryan pun hanya bisa terdiam lagi. Ryan lalu bertanya kepada Maurice apakah pernah ada chef yang berhasil pergi dari agensi. Dan Maurice pun menjawab ada, dan orang itu bernama Greta. Tidak terasa mereka pun akhirnya sampai ke depan rumah. Dan Maurice langsung memberikan tas milik Ryan yang tadi dia masukkan ke dalam mobil. Ryan lalu memberanikan diri lagi untuk bertanya kepada Maurice tentang bagaimana caranya Greta bisa keluar dari agensi. Maurice lalu menceritakan kepada Ryan bahwa awalnya Greta juga merasa depresi dengan pekerjaan yang harus dia lakukan bersama dengan agensi. Tapi suatu hari Greta berubah dan kemampuan memasaknya semakin berkembang dari waktu ke waktu hingga semua orang di agensi pun menyukainya.
Setiap orang di agensi ingin memberinya bonus, tapi Greta selalu menolaknya dan tidak pernah ingin dibayar sepeser pun. Tapi sebagai gantinya, Greta ingin sekali bertemu dengan para petinggi agensi. Tidak lama dari situ, Maurice mendapatkan email dari Greta yang memberitahunya bahwa dia sudah bekerja di sebuah keluarga kaya raya di sebuah daerah Majorca di Spanyol. Dan sejak saat itu, Maurice tidak pernah mendengar lagi kabar tentang Greta. Setelah itu, Ryan lalu menuju ke dapur dan mempersiapkan peralatan memasaknya. Ryan lalu memberitahu Imogen tentang set menu yang akan dia masak untuk acara nanti. Hidangan sebanyak 4 course. Jenis pertama adalah pojole, yang kedua adalah spaghetti carbonara, dan yang ketiga adalah daging paha dengan saus anggur. Dan hidangan penutupnya adalah sashimi lidah dengan sorbet pir. Menjelang malam, satu persatu para tamu pun datang, diantar dan dijemput oleh Maurice. Good evening. May I offer you a drink? Yes, please. Akan tetapi ketika mereka semua sedang sibuk dengan persiapan acara makan malamnya, Imogen diberitahu bahwa ada 2 orang polisi yang datang ke tempat itu. Menghindari supaya tidak ada kecurigaan, akhirnya Imogen pun terpaksa mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka adalah detektif Ruiz dan polisi yang bernama Gallo, yang tadi siang Maurice dan Ryan temui di kota. Detektif Ruiz lalu menanyakan keberadaan Maurice, namun Imogen memberitahunya bahwa Maurice sedang tidak ada. Imogen pun kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk masuk setelah detektif Ruiz memintanya. Imogen lalu menanyakan apa yang dia bisa bantu untuk kedua polisi itu. Dan detektif Ruiz langsung mengeluarkan sebuah foto dari sakunya dan menunjukkan pada Imogen bahwa dia sedang mencari seseorang yang bernama Jose. Karena hari ini Maurice dan Ryan terlihat berada di sekitar tempat tinggalnya, detektif Ruiz ingin bertanya kepada mereka berdua tentang hilangnya Jose. Imogen lalu mengatakan kepada detektif Ruiz bahwa dia akan memberitahu Maurice jika nanti dia sudah kembali. Namun detektif itu tetap bersikeras bahwa dia ingin menunggu Maurice sampai dia datang. Ketika Imogen bertanya mengapa dia menyangka bahwa Jose hilang padahal baru 1 hari saja dia tidak ada di rumah. Imogen juga berkata bahwa mungkin saja Jose sengaja pergi dari rumah atau pergi traveling. Tapi detektif Ruiz kemudian mengatakan bahwa Jose adalah keponakannya. Dan dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab, terlebih lagi dia baru saja menjadi seorang ayah. Dan kebetulan hari ini adalah hari pembaptisan putrinya. Itulah kenapa dia yakin bahwa keponakannya tidak mungkin pergi begitu saja tanpa ada kabar. Detektif itu kemudian menanyakan tentang Ryan, dan dia meminta untuk bertemu dengannya. Setelah diantarkan ke dapur dan bertemu dengan Ryan, detektif Ruiz kemudian menanyakan tentang alibi Ryan sebelum bertemu dengan Gallo. Ryan lalu menjelaskan bahwa dia pergi ke gereja sebelum mensurvei lokasi bersama dengan Maurice ke lokasi di mana dia bertemu dengan Gallo. Ketika Imogen memberitahu bahwa Ryan adalah arsitek di perusahaan properti mereka, detektif itu langsung menanyakan tentang style detail yang Ryan rencanakan untuk hotelnya nanti. Tapi karena Ryan memberikan penjelasan yang agak sedikit kurang masuk akal, membuat Ruiz sedikit curiga kepada Ryan. Akhirnya Ruiz pun memberitahu Imogen bahwa dia akan tetap menunggu Maurice hingga dia kembali. Dan karena kedua polisi itu tetap ingin berada di sana, Imogen lalu menawarkan mereka berdua untuk makan dan mencicipi masakan Ryan. Dan mereka berdua pun dengan senang hati menerimanya. Setelah itu Imogen lalu keluar dari dapur dan memberitahu para tamu bahwa ada polisi di rumah itu dan menginstruksikan mereka untuk melakukan skenario darurat yang diperuntukkan khusus untuk situasi yang seperti ini. Sementara di dapur ketika para polisi itu mencicipi masakan Ryan, mereka berdua sangat terkejut karena rasanya yang sangat enak. You know. Glad you like it. Tidak lama dari situ, Imogen mendengar suara Maurice yang datang bersama dengan beberapa tamu yang lain. Imogen kemudian memberitahu detektif Ruiz bahwa dia akan segera memanggil Maurice untuk bertemu dengan mereka berdua. Karena semua tamu sudah datang, Ryan pun mulai menyajikan menu pertama dari rangkaian hidangan acara makan malam hari ini. Dan detektif Ruiz yang langsung menanyakan tentang Jose pada Maurice menjawabnya bahwa dia tidak pernah bertemu sekalipun dengan Jose. Imogen kemudian menghampiri kedua polisi itu dan bertanya apakah ada hal lain yang bisa dia bantu untuk mereka. Tapi Ruiz lalu menceritakan kepada Imogen bahwa dari laporan yang ia terima di kantor, di daerah itu setiap 9 bulan sekali selalu terjadi kehilangan anggota keluarga, di mana mereka menghilang begitu saja tanpa ada kabar kepada keluarganya. Namun setelah beberapa lama, tiba-tiba pihak keluarga mendapatkan email dari anggota keluarga mereka yang hilang tersebut dan mengatakan di dalam emailnya bahwa mereka sedang melakukan traveling. Dan pada saat Ruiz menanyakan tentang hilangnya Jose pada Imogen tadi, kata-kata yang keluar dari Imogen sama persis dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di daerah itu. Bagi Ruiz hal itu adalah sebuah kebetulan yang sangat aneh dan sangat mencurigakan.
Ruiz lalu berjalan menghampiri meja makan para tamu sambil menunjukkan kembali foto Jose kepada mereka dan bertanya apakah mungkin para tamu itu melihat keponakannya. Tapi karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan informasi yang solid pada Ruiz dan Gallo pun akhirnya berpamitan dan hendak pergi. Akan tetapi salah satu tamu yang bernama Nishiharta tiba-tiba mengajak detektif Ruiz untuk ikut bergabung makan malam bersama mereka. Imogen dan para tamu yang lain pun tidak bisa melakukan apa-apa karena Nishiharta adalah salah satu customer penting di dalam daftar tamu mereka. Ruiz pun menyambutnya dengan senang dan akhirnya dia pun duduk bersama dengan mereka semua. Tapi Imogen lalu menghampiri Nishiharta dan mengajaknya berbicara sebentar untuk meminta penjelasan akan tindakannya ini. Lalu Nishiharta menjelaskan bahwa sensasi adrenalin di mana mereka bisa tertangkap karena kejahatannya inilah yang membuat acara makan malam ini semakin menarik dan bisa meninggalkan kesan yang mendalam untuknya. Setelah Nishiharta kembali lagi ke meja untuk bergabung bersama dengan yang lainnya, Maurice memberitahu Imogen bahwa Jack atau Ryan kedatangan seorang tamu wanita dan saat ini dia sedang berada di pintu depan. Imogen lalu menuju ke sana dan melihat bahwa tamu wanita itu ternyata adalah Alice. Imogen lalu meminta Alice untuk pulang karena saat ini mereka sedang sibuk dengan acara yang sangat penting. Tapi Alice memaksa ingin tetap masuk dengan alasan bahwa dia ingin meminjam toilet untuk buang air karena dia sudah menahannya sejak dari perjalanan menuju ke rumah itu. Imogen pun terpaksa mengizinkannya masuk dan langsung membawanya ke dapur untuk bertemu dengan Jack atau Ryan. Dan Ryan menjawab bahwa dia sedang menggantikan Jack untuk memasak di acara malam ini. Dan mereka semua menganggap bahwa Ryan adalah Jack. Dan ketika Alice bertanya kenapa, Ryan menjawab bahwa Jack sudah pergi dan pulang ke London. Alice lalu bertanya lagi apakah Jack akan kembali. Tapi Ryan menjawab bahwa Jack sepertinya tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Karena kecewa, Alice pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Tapi ketika Alice memeluk Ryan untuk berpamitan, dia melihat jam tangan milik Jack ada di tangan Ryan. Yang dia tahu dari pertemuan mereka bertiga kemarin bahwa Jack tidak akan pernah mengembalikannya lagi kepada Ryan apapun yang terjadi. Dan hal itu membuat Alice semakin curiga kepada Ryan. Alice lalu bergegas pergi dan langsung menuju ke mobilnya. Namun mobilnya tiba-tiba mogok dan tidak bisa menyala. Ketika Alice membuka handphone dan ingin menghubungi seseorang, Maurice tiba-tiba datang dan mengetuk pintu kaca mobil Alice dan menanyakan apakah mobilnya baik-baik saja. Alice menjawab bahwa mobilnya mogok. Dan lalu Maurice mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Alice pulang ke hotelnya. Di dalam rumah, Imogen yang kebetulan sedang berjalan melewati dapur seketika dipanggil oleh Ryan. Ryan lalu bertanya apakah para tamu menyukai masakannya. Dan Imogen pun menjawab mereka semua sepertinya sangat menyukainya. Ryan lalu bertanya lagi apakah mungkin jika Ryan ingin melakukan pertemuan dengan agensi karena dia benar-benar ingin tahu bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari agensi sama seperti Greta. Imogen yang terkejut dengan permintaan Ryan langsung mengatakan bahwa chef Greta sebenarnya tidak pergi dan tidak pernah pergi. Makan malam terakhir dari Greta adalah tepat 1 minggu dari setelah pertemuan Greta dengan agensi. Hanya saja perbedaannya di mana makan malam terakhirnya itu dia bukanlah yang menjadi chefnya, melainkan Greta lah yang dijadikan sebagai bahan masakannya. Ryan yang shock dengan apa yang dia dengar dari Imogen bertanya apakah benar-benar tidak ada cara sama sekali untuk bisa keluar dari agensi. Dan Imogen menjawab tidak ada. Imogen menjelaskan bahwa pada awalnya semua orang merasa berat dan tidak sanggup menjalankan pekerjaannya yang seperti ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu sepertinya tidak pernah menjadi masalah lagi. Karena itulah yang terjadi kepada Imogen. Tidak lama kemudian, salah satu pelayan memberitahu Ryan jika para tamu ingin bertemu langsung dengan sang koki untuk memberikan apresiasi atas makan malamnya hari ini. Dan Imogen pun segera menyuruh Ryan untuk ke depan menemui mereka. Ryan pun lalu menghampiri meja. Dan para tamu itu termasuk detektif Ruiz semuanya memberikan aplaus kepada Ryan atas makan malam yang luar biasa ini. Tapi Ryan memberitahu bahwa ada satu dessert terakhir yang sedang dia persiapkan di dapur khusus untuk mereka semua. Namun salah satu tamu tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar ingin mencicipi dessert lidah yang dia pesan khusus untuk makan malam hari ini. Seketika para tamu yang lain menjadi terdiam. Dan detektif Ruiz bertanya lidah apa yang dimaksud oleh mereka. Ryan pun menjawab bahwa itu adalah lidah babi. Dan sambil tertawa, Ruiz langsung mengatakan bahwa dia tidak menginginkan dessertnya. Dan hal itu membuat para tamu yang lain pun ikut tertawa bersamanya. Ryan lalu kembali ke dapur bersama dengan Imogen untuk menyiapkan sashimi lidahnya. Tapi ketika Ryan memeriksa bahannya, dia menemukan bahwa lidah Jose tidak bisa untuk dijadikan dessert malam ini karena ternyata Jose mengidap herpes. Dan itu terlihat dari kondisi lidahnya yang sangat tidak layak untuk dimakan. Ryan lalu menyarankan untuk mereka mengganti menunya.
Akan tetapi Imogen menolaknya karena lidah adalah bagian yang diminta langsung oleh para tamu untuk acara malam ini. Dan pada saat mereka sedang berdiskusi, Alice tiba-tiba muncul di dapur dan memberitahu bahwa dia ingin diantarkan menggunakan taksi saja karena sepertinya semua orang sangat sibuk. Khususnya Maurice yang tadi berjanji akan mengantarkan Alice pulang. Imogen lalu bertanya kepada Alice apakah tidak ada orang lain yang bisa menjemputnya sekarang. Dan Alice menjawab tidak ada karena dia hanya traveling seorang diri. Dan tiba-tiba menu terakhir dari rangkaian hidangan makan malam hari ini yaitu sashimi lidah dengan disertai sorbet disajikan di meja makan untuk para tamu. Sementara untuk detektif Ruiz, Ryan hanya menyajikan sorbetnya saja dengan sebuah sendok yang diantarkan langsung oleh Ryan. Di sendok itu ternyata ada sebuah pesan yang ditulis di sebuah kertas dan digulung melingkari sendok. Dan di dalam pesannya Ryan meminta si detektif untuk menemuinya di kamar mandi. Ruiz lalu menuju ke sana dan Ryan yang melihatnya langsung memanggil Ruiz dan memintanya untuk mengunci pintunya. Ryan lalu memberitahu Ruiz semua yang dia tahu. Akan tetapi Ruiz tidak percaya dan menganggap bahwa Ryan hanya bercanda saja. Namun ketika Ruiz melihat tatapan mata Ryan yang jujur, seketika Ruiz muntah-muntah mengetahui bahwa dia baru saja memakan daging dari tubuh keponakannya sendiri. Imogen yang mendengar Ruiz di kamar mandi memeriksa apakah dia baik-baik saja. Ruiz pun menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa. Dan setelah Ruiz keluar, Imogen lalu menawarkan kepada Ruiz untuk mereka melanjutkan kembali percakapan mereka tentang keponakannya. Akan tetapi Ruiz menolaknya karena dia sudah mendapatkan keterangan yang cukup dari mereka semua. Ruiz pun lalu berpamitan dan langsung menuju ke mobilnya. Ruiz yang mengetahui bahwa Maurice terus mengawasinya berpura-pura berjalan dan masuk menuju mobilnya. Namun setelah Maurice pergi, Ruiz diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah itu lagi untuk bertemu dengan Ryan di taman belakang. Ryan lalu menunjukkan ruang basement rumah itu, tempat di mana Ryan memotong-motong tubuh Jose untuk dijadikan sebagai basak makan laki kuki kekang. Ryan lalu menunjukkan ruang basement rumah itu, tempat di mana Ryan memotong-motong tubuh Jose untuk dijadikan sebagai bahan masakan untuk acara makan malam hari ini. Dan di sudut ruangan basement itu, Ruiz juga melihat mayat seorang perempuan yang tidak lain adalah Alice yang dalam kondisi lidahnya sudah terpotong. Menunjukkan bahwa lidah yang tadi Ryan gunakan sebagai bahan untuk sashimi adalah lidah dari Alice. Dan sambil menunjukkan potongan kepala Jose yang saat itu sedang direbus, Ryan lalu menjelaskan kepada Ruiz bahwa merekalah yang melakukan semua perbuatan ini di seluruh dunia. Ryan juga mengatakan bahwa mereka itu adalah sebuah jaringan kelompok elit yang sangat terkoordinasi dan tersebar di semua tempat. Ruiz yang ingin menghubungi Galo seketika sadar bahwa ia menaruh handphonenya di dapur ketika tadi dia meninggalkannya untuk di-charger. Ryan lalu berjanji akan mengambilkannya untuk Ruiz, sementara Ruiz akan menunggu Ryan di mobil. Namun ketika mereka mau keluar dari basement, Ryan melihat para tamu sedang berada di depan sehingga akan menyulitkan Ruiz untuk keluar dari sana tanpa terlihat. Ryan lalu meminta Ruiz untuk menunggunya di basement sementara dia akan menuju ke dapur untuk mengambil handphonenya. Tapi ketika Ryan melewati para tamu, Maurice tiba-tiba bertanya kepada Ryan apa yang telah dia lakukan di taman. Dan Ryan pun menjawab jika dia cuma habis merokok. Lalu setelah Ryan berhasil mengambil handphonenya, Ryan yang hendak menuju ke basement terhenti oleh Imogen yang ingin memberitahunya bahwa para tamu menyukai masakannya malam ini dan bahkan sudah memesan untuk datang di acara makan malam Ryan berikutnya. Sementara Ruiz yang menunggu Ryan di basement memeriksa seluruh ruangan dan peralatan yang ada di situ seolah masih sulit percaya dengan semua yang terjadi ini. Dan pada saat Ruiz masih melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu basement. Dan Ruiz menyangka bahwa itu adalah Ryan. Tapi tanpa diduga, dari arah depan Maurice langsung membunuh Ruiz dengan menggunakan gergaji mesin. Ryan yang kemudian sampai di basement terkejut melihat Ruiz sudah mati tergeletak di lantai. Maurice lalu memberitahu Ryan bahwa dia melihat Ruiz di basement seperti sedang menunggu sesuatu. Akan tetapi Maurice sepertinya tidak mencurigai Ryan sedikit pun. Dan justru meminta Ryan untuk memanggil Imogen untuk memberitahunya tentang hal ini. Malam itu Ryan dan Maurice memotong-motong tubuh Alice dan juga Ruiz untuk mereka jadikan bahan masakan di acara makan malam berikutnya. Setelah selesai, Ryan kemudian masuk ke dalam rumah di mana dia melihat Imogen yang sedang menulis email menggunakan email pribadi milik detektif Ruiz. Di email itu Ruiz memberitahu adiknya bahwa Jose berselingkuh dengan seorang wanita dari Bogota dan Ruiz akan menyusul Jose ke Bogota untuk menyelidiki tentang hal itu. Ryan yang memperhatikan Imogen bertanya bagaimana dia bisa memiliki akses untuk email seorang polisi.
Dan bagaimana caranya keluarga mereka bisa percaya bahwa itu adalah email yang ditulis sendiri oleh Ruiz. Imogen kemudian hanya tersenyum sambil mengatakan kepada Ryan bahwa agensi memiliki semuanya. Dan terkait email Ruiz ini, seorang anonim akan mengirimkan email ini dari Kolombia dan meneruskannya kepada adik Ruiz dengan tujuan supaya kepolisian tidak mencurigai orang-orang yang ada di rumah itu malam ini dan melakukan penyelidikan mereka di tempat lain. Keesokan paginya, Ryan disambut oleh Imogen dan Maurice di meja makan. Dan Imogen memberitahunya bahwa sejak semalam dia terus mendapatkan email dari agensi yang memberitahunya bahwa permintaan makan malam dengan Ryan atau Jack sebagai chefnya yang sangat tinggi. Dan semua orang di dunia sangat menantikan acara makan malam Ryan berikutnya. Imogen juga memberitahu Ryan bahwa dia sudah mentransfer sisa pembayaran $250.000 ke rekening pribadi milik Ryan atau Jack. Dan untuk event selanjutnya, Imogen mengatakan bahwa acara tersebut akan digelar di Afrika. Tapi lalu Maurice tiba-tiba berdiri dari meja makan dan menembakkan alat khusus ke leher Ryan. Imogen menjelaskan bahwa mereka harus menyuntikkan Ryan atau Jack lagi sebagai tindakan pencegahan agar agensi bisa terus mengawasi kondisi dan keberadaan Ryan dimanapun dia berada. Dan GPS yang sekarang berada di dalam tubuh Ryan akan terus aktif selama Ryan pun juga tetap hidup. Ryan lalu mengemasi barang-barangnya dan kemudian pergi dari rumah itu untuk pulang ke London tempat tinggal Jack. Diantarkan oleh driver yang kemarin menjemputnya di bandara waktu itu. Sementara Maurice membakar mobil Jack untuk menghilangkan jejak keberadaan mereka supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sesampainya di bandara, sambil menunggu pesawat, Ryan duduk di bar dan bertemu dengan salah seorang calon penumpang lain di sana. Dan menjelaskan ketika dia ditugaskan untuk memasak di satu tempat, perusahaan akan menerbangkannya ke sana, diberikan tempat tinggal lalu memasak untuk para tamu, dan kemudian dibayar ketika pekerjaannya sudah selesai. Ketika dia bertanya apakah bayarannya besar, Ryan menjawab bahwa bayarannya sangat tinggi. Dan orang itu sangat iri kepada Ryan karena Ryan hidup layaknya seperti di dalam mimpi. Orang itu lalu mengulurkan tangannya kepada Ryan dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah Barry. Sementara Ryan memperkenalkan dirinya kepada Barry sebagai Jack Edney. Dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film What You Wish For. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan juga biar teman-teman semua gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oh iya, gue juga mau ngingetin lo semua buat nonton film punya biar lo semua gak gagal paham. Oke lah John, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Utopis pamit. Ciao. Peace out.